Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. Fundraising Barbecue is back on March 23, 2024, so don't miss it. Volunteers needed, please contact Ibu Ruth and Ibu Fani. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. Thank you for all congregation who has put your name to participate in Easter Camp this year. Just a reminder that payment is due on 17 March 2024, and please let us know if you need a transport. We will have a baptism service on Sunday the Easter day. Baptism will be held at Allenby Camp. Please contact Ibu Ruth if you would like to be baptized. Good Friday service will be held at Mary Kehoe on 29 March 2024, start at 10 a.m. Easter Sunday service will be held at Allenby Camp on 31st March 2024, and it will be start at 10 a.m. Exciting news! Now you can give your regular or special offering online. There is a QR code available on the offering envelope. Let us give according to what God put in your heart, as He loves a cheerful giver. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.
Syukur di minggu ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sukacita. Itu semua karena kemurahan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biar dari awal, pertengahan ke akhir ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan Roh Kudus melingkupi kami di tempat ini ya Tuhan. Kami telah siap memulai ibadah kami dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan satu penyembahan pada Tuhan yang berjudul sujud di altarnya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita akan puji sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Hati terasa berat. Haleluya Tuhan. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia memberiku, Dia bebaskan. Katakan sujud di altarnya. Ubah hidupku. Haleluya Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita katakan sekali lagi, bila hatiku terasa berat Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
sesuatu terjadi saat datang. Katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Barui hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di harta. Sesuatu pemulihan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, glory bagimu. Kau tempat pertolongan kami Tuhan, Kau ubahkan hidup kami, Kau yang berkorban bagi kami Yesus. Kami mau muliakan nama-Mu. Haleluya Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang di altar-Mu, kami mau berserah pada-Mu. Haleluya, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sujud di altarnya, amin Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat dia sujud di
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kita mau katakan, kita mau berada, kita mau seperti Raja Wali, amin. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepang sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepang sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepang sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepang sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepang sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita yakin kita aman di bawah kepang sayapnya Tuhan. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, ku kan terbang. Kita semua siap terbang bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi hatiku, hatiku terbagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian kita sekali lagi yang berkata, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi Tuhan Yesus, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sya-la-la-la-la-la-la, aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sya-la-la-la-la-la-la, aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Sya-la-la-la-la-la, aku cinta Yesus. Sya-la-la-la-la-la, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Yesus cinta kita semuanya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik, agar setiap firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kebenaran. Kita angkat pujian yang berkata, bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan
atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujain dari awal. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Hanya kepadanya ku kan berlari. Amin. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang ku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang lain. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari saya undang kita sama-sama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh satukan hati kami. Kalau sebentar hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman-Mu, biarkan Tuhan berbicara lewat mulut hamba-Mu, pikiran, untuk boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada boleh mendapatkan pesanan daripada Tuhan. Biarkan kami semakin dikuatkan, semakin diperlengkapi, semakin diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Kami makin percaya, punya iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Saya akan bagikan sedikit firman Tuhan dari Ibrani, ya, kitab Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 20 dan 21 saya akan bacakan. Ibrani ayat pasal 13 ayat 20 dan 21. Ya, bagi yang sudah mendapatkan boleh bangkit berdiri, kita sama-sama bacakan dengan suara yang keras, ya. Ibrani pasal 13 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat 21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ini kitab yang atau pasal yang ada di bagian akhir daripada kitab Ibrani.
Kalau kita pernah membaca kitab Ibrani ini, banyak sekali bicara tentang supremacy atau tentang otoritas yang daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus itu lebih daripada segala tradisi, lebih daripada segala sesuatu yang pada saat itu banyak orang Yahudi yang masih berpegang kepada tradisi-tradisi lama, kebenaran-kebenaran yang mereka pegang, tapi mereka belum sungguh-sungguh mungkin mengenal siapa Yesus itu, siapa Kristus itu. Nah, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan. Mungkin kalau boleh dikasih judul ini, diperlengkapi untuk melayani. Nah, saya percaya bahwa setiap daripada kita, orang-orang percaya itu, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita juga diperlengkapi, semakin kita juga di-equip, ya, ditambah-tambahkan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman, untuk bisa menjadi surat-surat yang terbuka, ya, Injil Kristus yang bisa dilihat orang banyak, bukan hanya mungkin bukan hanya orang yang kita kenal, ya, mungkin bukan hanya saudara-saudara yang dekat dengan kita pada saat ini, tapi saya percaya juga di luar sana banyak orang yang memperhatikan, banyak orang yang menjadi saksi bagaimana kehidupan kita saat ini, gitu ya. Mungkin kita nggak sadar, tapi mungkin ada orang di luar sana, mungkin tetangga kita yang tidak kita kenal, atau rekan kerja yang tidak kita kenal karena beda gedung atau beda departemen misalnya, tapi memperhatikan gaya hidup kita, memperhatikan cara hidup kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berlaku, attitude kita kepada teman-teman kita, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita membaca kitab Ibrani ini, mungkin saya akan bacakan dari ayat yang ke 12, ya, ayat yang ke-12. Kalau misalnya kita baca dari atas, itu bicara tentang bagaimana persembahan yang dibawa pada zaman perjanjian lama itu, dibawa, ada satu korban bakaran yang dibawa ke rumah Tuhan. Nah, tapi di ayat 13 dikatakan, di ayat 10, Mazmur 13 ayat 10 berkata bahwa kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahannya. Itulah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri, ya. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu disalibkan di luar daripada pintu gerbang itu. Nah, ayat 13 saya akan bacakan di sini. Karena itu, ya, karena Tuhan Yesus sudah menderita, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menguduskan umatnya, itu kita semua, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu bahwa kita semua sudah dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, inilah ajakan daripada Tuhan, ajakan untuk datang kepada Tuhan. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah dikuduskan, kita punya kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan kita, ya. Kita di dunia ini, semakin kita membaca, mungkin semakin kita melihat berita-berita di luar sana, semakin kita menyadari bahwa begitu jahatnya, gitu ya, begitu jahatnya dan begitu tidak stabilnya keadaan kondisi dunia pada saat ini. Sehingga apa yang orang cari hari-hari ini, apa yang bisa diandalkan, gitu. Kalau kita bilang banyak hal duniawi yang orang-orang itu sering jadikan, mungkin ini kedengarannya terlalu umum, tapi memang pada dasarnya banyak hal-hal duniawi yang menjadi pengharapan atau menjadi pegangan, ya, pegangan bukan artinya jimat atau apa, tapi menjadi pegangan, karena itulah yang diharapkan orang. Contohnya misalnya uang,
ya, uang. Bagaimana tabungan atau bagaimana kekayaan kita itu, mungkin saya udah sering sampaikan juga, bagaimana harta kekayaan itu menjadi sau atau menjadi iman. Jadi iman bukan kepada Tuhan, tapi iman kepada harta kekayaan. Jadi dia bisa melangkah dengan senyum pagi hari, bukan karena Tuhan, tapi karena dia tahu hartanya banyak, ya. Karena dia tahu mobilnya bagus, karena dia tahu rumahnya bagus, udah nggak nyicil lagi, ya. Contohnya seperti itu. Di tabungan uangnya banyak. Saya mau pergi liburan kapan saja bisa. Saya mau makan apa saja bisa. Saya mau belanja apapun yang saya mau, saya bisa karena saya mampu. Dengan itu saya bahagia. Nah, kan contohnya seperti itu. Itu namanya menaruh pengharapan kepada uang atau harta tersebut. Ada juga yang menaruh pengharapan kepada mungkin pasangannya, ya, pasangannya. Saya bahagia karena apa? Karena pasangan saya yang terbaik. Contohnya seperti itu. Saya punya istri yang cantik sekali. Saya punya istri yang pintar masak. Punya istri yang gak pernah ngomel-ngomel tiap hari. Jadi pokoknya luar biasa seperti itu. Jadi dia bisa bangun berbahagia penuh sukacita karena apa? Karena dia tahu pasangannya adalah yang terbaik. Dia lupa akan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Nah, ternyata pasangan kita bisa satu hari bisa sakit, ya, bisa mengecewakan, hartanya juga bisa habis, ya. Mungkin orang pikir nggak habis-habis 7 turunan. Ya, kita sering dengar cerita, ya. Ada orang bilang hartanya nggak habis 7 turunan, tapi ternyata turunan kedua, turunan ketiga sudah habis. Karena apa? Dunia begitu tidak bisa diprediksi, sehingga apapun yang kita miliki itu tidak bisa membawa damai sejahtera yang sejati. Ya, saya mau bawa ini ke dalam firman Tuhan yang tadi barusan kita baca di ayat 20, bahwa ada firman Tuhan dikatakan seperti ini tadi. Kalau kita kembali ke ayat 20 berkata bahwa Allah damai sejahtera, ya. Kenapa mesti disampaikan Allah damai sejahtera? Allah damai sejahtera artinya inilah Allah yang membawa damai, itu bukan uang, bukan kekayaan, bukan siapapun juga, tapi hanya Tuhan. Allah itulah yang adalah sumber damai sejahtera dan yang memiliki kuasa, bahkan kuasa untuk apa? Kuasa untuk membangkitkan, kuasa untuk yang luar biasa, ya, kuasa yang begitu luar biasa, tidak terbayangkan oleh manusia, kuasa. Jadi Allah ini Allah yang penuh damai sejahtera, tapi dia juga Allah yang berkuasa. Nah, bayangkan, ini ada ajakan buat kita semua untuk sama-sama datang kepada Tuhan, untuk mau diperlengkapi, ya, mau diperlengkapi, mau datang kepada Tuhan dengan satu purpose, dengan satu tujuan, yaitu tujuannya apa? Adalah untuk melayani. Tujuannya adalah untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi bukan sekedar cari hal-hal duniawi, bukan hanya sekedar cari uang, bukan sekedar cari pasangan yang terbaik, bukan sekedar bangun rumah. Ya, semuanya itu baik gitu, ya. Bangun rumah memang kita harus tinggal di tempat yang layak gitu, ya. Harus baik, semuanya harus baik, makan juga harus baik, nutrisi baik, tapi bukan berarti itu adalah segalanya. Ajakan Tuhan adalah bagaimana di ayat 13 tadi kita baca, marilah kita, ya. Jadi ada ajakan situ, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Artinya apa? Di luar daripada sesuatu yang nyaman. Mungkin kita nyaman dengan harta kita yang banyak, tapi berani nggak, bisa nggak kita nggak fokus ke sana, tapi kita datang kepada Tuhan. Fokusnya bukan lagi kepada kekayaan, fokusnya bukan lagi hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan di luar perkemahan itu. Mungkin sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, bahkan bukan tradisinya, misalnya seperti itu, ya. Tradisinya bagaimana sistem dunia yang sudah dibentuk hari ini. Oh, kamu kalau harus setelah kuliah kamu harus cari kerja, cari ini gitu. Jarang ada yang bilang kamu harus fokus cari Tuhan, kamu harus belajar firman Tuhan, atau bagaimana. Biasanya dunia mengajarkan kita untuk apa? Untuk be successful itu adalah menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang mapan, dengan dalih, dengan alasan, oh nanti kalau udah kaya,
kalau udah sukses, kalau udah punya rumah, kalau udah punya semuanya, baru datang melayani Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita rubah ya. Maksudnya kita mau fokus kepada datang kepada Tuhan dulu, karena saya percaya setiap daripada kita pasti diperlengkapi Tuhan. Nah, jadi kebahagiaan itu hanya datang. Saya percaya kebahagiaan, damai sejahtera Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau diperlengkapi, maka Allah damai sejahtera itu sendirilah yang akan memperlengkapi kita, memampukan kita. Kalau Allah kita itu adalah damai sejahtera, masa dia tidak akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita? Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa damai kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan, tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat. Itu loh. Berani nggak kita ambil langkah iman untuk mau diperlengkapi, untuk mau melayani gitu ya. Bukan hanya fokusnya kepada diri kita sendiri, bukan kita berpegang lagi kepada kekayaan, berpegang lagi kepada apapun itu juga, tapi kita sungguh-sungguh kita mau taruh pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia, di luar perkemahan kita datang, di luar dari segala sesuatu zona nyaman kita keluar, kita datang. Karena di luar sana saat bersama Tuhan, di situ ada juga namanya penderitaan. Nah, betul. Jadi pertanyaannya buat kita semua hari-hari ini ya, bagi kita yang mau lebih lagi diperlengkapi adalah, apakah kita sadar gitu ya, apa itu desain atau rancangan atau goal Tuhan, purpose-nya Tuhan dalam hidup kita gitu. Saya nggak bicara tentang teori, banyak buku yang bicara tentang itu, tapi secara pribadi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, kita nggak akan bisa tahu kalau kita nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan tentunya. Tapi ada beberapa hal yang saya percaya kita akan pelajari lewat firman Tuhan ini, yaitu bagaimana kita diperlengkapi ya untuk melayani panggilan yang Tuhan sudah berikan buat kita, atau panggilan yang Tuhan sudah nyatakan, serukan buat kita. Ya, kita baca kembali lagi di ayat 13 tadi. Ada ajakan atau ajaran bagaimana kita diperlengkapi, mau diperlengkapi sungguh-sungguh. Salah satunya adalah saat kita mau datang dengan sepenuhnya, ya, sepenuhnya. Tadi saya sudah singgung bahwa saat kita keluar kemah, ya, keluar kemah itu artinya kita mau ada di posisi yang mungkin tidak enak, ya, di keluar sesuatu yang pada zaman itu mungkin tradisinya memang harus sesuatu yang ada di dalam kemah itu, bakar korban syukur mesti ada di situ. Tapi Tuhan Yesus itu berkata bahwa iman kamu selamat, ya, pengharapan itu bukan karena bukan karena perbuatan, bukan karena korban syukur, bukan karena sesuatu yang kita lakukan di dalam kemah itu, bukan sesuatu karena kita memberikan korban Tuhan berkenan gitu. Tetapi Tuhan Yesus bilang percaya padaku gitu. Nah, aku aja di luar kemah sana menderita. Jadi kita mau pilih mana? Ya, pilih sesuatu yang kita pikir kita kuat, kita bisa lakukan, atau kita emang sungguh-sungguh mau sepenuh hati ikut Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, berarti kita ada menanggung kehinaannya, dikatakan di firman Tuhan seperti itu. Kita datang dalam perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ya, Tuhan Yesus diejek pada saat itu. Siapa lu gitu istilahnya, siapa kamu? Kalau kamu bisa anak Allah, selamatkan dirimu sendiri gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan semua itu bukan karena tidak bisa, tapi karena Ia mau memberikan contoh teladan, bahkan Dia mau berkorban sehingga orang bisa melihat dia yang adalah Tuhan mengosongkan dirinya, ya, kalau dikatakan di firman Tuhan itu Dia mau mengosongkan dirinya sendiri, ya, haknya dilepaskan, istilahnya seperti itu, haknya dilepaskan supaya kita diselamatkan, supaya kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh luar biasa gitu ya. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata saja, tapi memang harus dialami. Jadi kalau kita mau datang dengan sungguh-sungguh, kita juga mau menanggung kehinaannya, kita mau ikut Tuhan Yesus, kita tinggalkan dunia, tinggalkan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita masih nyaman di dunia gitu ya, masih nyaman di dunia. Punya uang banyak baru happy. Bagaimana kalau uangnya nggak banyak, tapi ikut Tuhan? Apakah masih happy atau enggak? Kadang-kadang kita mesti berkorban. Mungkin pelayan-pelayan Tuhan
sering mendapati kasus seperti ini di mana harus memberi, gitu. Memberi, bahkan harus mau melepaskan haknya. Saat saya mau tidur, enak tidur pagi, tapi diajak doa pagi, ya, doa pagi, berdoa bukan buat diri sendiri juga gitu loh. Berdoanya untuk siapa? Untuk teman-teman mungkin yang lagi sakit, ya, untuk gereja Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin, untuk bangsa dan kota gitu. Padahal kan sebenarnya hak saya untuk tidur, ya. Saya capek, udah kerja, saya mau tidur. Tapi saat kita datang kepadanya, ada sesuatu yang harus kita lepaskan, ya. Karena kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau percaya pada Tuhan. Ada yang kita lepaskan. Contohnya tadi, ya, salah satunya adalah bagaimana kita mau melepaskan waktu kita berikan untuk berdoa. Ya, mungkin uang kita berikan untuk membantu, ada pelayanan diakonia misalnya, atau ada saudara yang membutuhkan, atau saudara simpan yang sungguh-sungguh membutuhkan. Siapa lagi yang bisa bantu gitu? Kalau bukan kita, contohnya. Tapi saya harus melepaskan hak saya untuk makan enak. Saya jangan jadi makan enak deh, karena saya harus apa? Harus bantu orang, harus ini, harus itu. Tapi kita lakukan itu dengan apa? Dengan iman, percaya bahwa ini yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh buat Tuhan, bukan buat manusianya, tapi buat Tuhan. Buat apa? Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa melihat bahwa ada kuasa Tuhan, bahwa dengan memberi ini kita bisa kasih kesaksian, atau dengan memberi ini kita juga bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar memberi lalu tinggalkan, tapi memberi, tapi juga mungkin apa namanya, istilahnya itu to encourage itu, ya, untuk menguatkan lewat ayat firman Tuhan. Mungkin kita kalau memang mereka jalannya ada salah sedikit, mungkin kita perbaiki dalam arti kita tunjukkan jalan yang benar gitu. Jangan misalnya jangan investasi bodong terus, ya, contohnya seperti itu. Tapi kita harus arahkan firman Tuhan untuk mengarahkan mereka kembali kepada Kristus. Jadi saat kita datang kepada Tuhan dengan sepenuhnya, pasti ada sesuatu yang kita harus bayar, ya. Nah, jadi kita harus lebih dewasa lagi untuk menyikapi hal-hal dalam pelayanan ini. Nah, yang kedua yang kita bisa lihat di sini, selain daripada kita datang kepada Kristus dengan sepenuh hati, apa panggilan itu? Diperlengkapi untuk apa? Nah, ternyata ada satu hal penting di sini juga. Kalau kita buka di ayat 15, ya, ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Nah, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya. Dan jangan kamu lupa berbuat baik. Nih ayat 16-nya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi selain kita datang kepada Tuhan, kita juga memang ajakan itu untuk kita selalu senantiasa mempersembahkan korban syukur, ya. Korban syukur bukan hanya bicara tentang uang, lagi-lagi bukan bicara tentang hal-hal yang kita istilahnya persembahkan, sama seperti zaman dulu di perjanjian lama, di mana mereka harus berikan korban, mungkin binatang ini itu, domba ataupun burung merpati untuk penebusan dosa dan seterusnya. Tapi pada saat ini kita bersembahkan korban syukur, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya, dan juga apa? Perbuatan yang baik, gitu. Perbuatan yang baik. Jadi memang harus sinkron. Di sini kita lihat, di sini sering kita dengar, ya, bagaimana korban syukur gitu, ya, korban syukur, memuji Tuhan. Nah, saya sering dengar cerita hamba Tuhan, dia suka lihat di Instagram, di status orang-orangnya, teman-temannya, ya, yang selalu profilnya itu atau statusnya itu selalu hal-hal yang memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala sesuatu itu, ya, bersukacita senantiasa dan seterusnya. Pokoknya kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi juga
di satu sisi dia kenal orangnya dan dia tahu bahwa orangnya ini kok jahat gitu. Maksudnya jahat dalam arti nggak sesuai dengan apa yang ditulis gitu. Dia bilang dia mengucap syukur tapi kok orangnya serakah gitu. Waktu di kerjaan itu maunya nipu, maunya curang gitu, maunya lakukan hal-hal yang jahat gitu supaya dia diuntungkan. Nggak ada yang tahu gitu. Sekarang zaman sosial media semua orang bisa pakai topeng 3 lapis istilahnya gitu ya. Lapis pertama kalau kata Proverbs-nya di dunia itu ada bilang ada topeng pertama itu untuk orang lain lihat, topeng kedua untuk keluarga lihat, nanti ada topeng beneran yang nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Nah tapi kita nggak seperti itu. Anak-anak Tuhan itu luar dalam harus sama. Di keluarga kita seperti itu memuji Tuhan, di luar memuji Tuhan, sama orang juga memuji Tuhan dengan cara apa ya? Dengan lakukan yang baik, berbuat baik, berbuat sesuai dengan apa yang kamu yakini. Kalau kita bilang kita mengucap syukur, jangan cuma tulis mengucap syukur, tapi memang lakukan kehidupan kita dengan seperti orang yang mengucap syukur ya, senantiasa mengucap syukur. Nggak ada uang mengucap syukur gitu loh, lagi susah mengucap syukur. Apapun itu kita tetap mengucap syukur karena kita tahu Tuhan kita baik gitu loh, bukan karena situasi kondisi kita. Jadi ada ajakan yang penting sekali untuk mengucap syukur gitu, untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Saya nggak percaya ya orang yang mengenal Tuhan itu nggak pernah mengucap syukur gitu. Intinya setiap orang yang mengenal Tuhan, yang percaya, yang sungguh-sungguh mengenal, pasti dia selalu ada ucapan syukur, selalu ada kata-kata yang memuliakan Tuhan, selalu ada pujian, istilahnya selalu ada hati yang menyembah, hati yang memuji Tuhan. Jadi kalau misalnya sering kita bahas di pemuritan, ucapan syukur atau gaya hidup memuji menyembah Tuhan itu adalah sesuatu yang harusnya udah otomatis gitu. Bukan karena kita disuruh kita muji Tuhan, tapi karena kita tahu setiap hari kita menyadari kebaikan Tuhan, maka itu kita mengucap syukur gitu ya. Karena itu kita mengucap syukur. Jadi ajakan panggilan Tuhan bukan hanya untuk datang kepada Dia, tapi juga untuk kita mengucap syukur, kita untuk memuliakan Dia ya. Kita sama-sama belajar. Sebab itu senantiasa marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, itu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan jangan lupa juga berbuat baik, karena korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi kita tahu bahwa kita diperlengkapi untuk melayani, kita diperlengkapi untuk melakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Maka dari itu kita kalau misalnya kita memberikan persembahan korban, memberikan korban syukur kepada Tuhan, kita harus juga memberikan bantuan. Kita juga harus melakukan lewat actionnya kita ya, lewat actionnya kita, lewat perbuatan kita. Nah itu yang kedua. Nah terakhir ya, kita lihat di sini bahwa ada ajakan Tuhan juga. Jadi selain daripada datang kepada Tuhan Yesus, kita mau menanggung kehinaannya, kita mau ambil bagian dalam penderitaannya, berkorban untuk melayani, kita juga mau membawa korban-korban yang berkenan lewat ucapan syukur, lewat perbuatan kita, lewat action kita, lewat persembahan kita mungkin. Nah tapi yang terakhir juga di sini dikatakan di ayat 17 ya, saya bacakan di ayat 17. Nah, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Di ayat 18 dikatakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Secara khusus aku menasihatkan kamu, di ayat 19, secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lekas dikembalikan kepada kamu. Melakukan apa ya? Maksudnya saya percaya di sini juga ada kata berdoalah terus untuk kami. Ya, berdoalah terus.
Jadi saat kita berdoa itu adalah bagian daripada ketaatan kita, bagian daripada pelayanan kita. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri. Ini memang harus dipraktekkan. Tapi berdoa buat siapa? Berdoa buat pemimpin rohani, pemimpin ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang juga sama-sama melayani, yang juga sama-sama berdoa. Jadi kita saling menopang. Jadi fungsi daripada doa dalam konteks ini, kalau kita baca ini, kita saling menopang dalam doa. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ya, karena kita percaya bahwa kalau sering kita baca di ayat firman Tuhan bahwa yang berperang itu Tuhan gitu, bukan kita. Kalau kita baca 2 Tawari 20 itu Yosafat itu Tuhan bilang enggak, kamu tetap harus jalan maju gitu kan, tapi kamu hanya melihat, memuji menyembah Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berperang, bagaimana musuh-musuh dikalahkan, bukan karena hebat mereka, bukan karena perbuatan mereka perang bacok-bacok begitu atau mukul atau bagaimana, bukan karena strategi hebatnya orang Israel, orang Yehuda, tapi karena apa? Karena Tuhan yang berperang, sehingga mereka hanya memuji menyembah Tuhan, menyanyikan puji-pujian, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Makanya dikatakan di situ ada lembah pujian ya, Valley of Barakah gitu, karena ada puji-pujian di sana, karena ada kemenangan yang daripada puji-pujian, kemenangan daripada doa kita, doa orang-orang percaya yang kita saling menopang, saling mendoakan. Siapa pemimpin kita? Siapa pemimpin rohani kita? Siapa di gereja yang selalu istilahnya yang mentoring kita misalnya? Ya, doakan mereka, ya kan? Doakan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, doakan teman-teman kita mungkin yang kita nggak pernah tahu bagaimana pergumulan mereka dalam pelayanan. Mungkin ada teman-teman kita yang dalam pelayanan perintisan yang agak jauh, mungkin bukan di tengah kota, mungkin agak ke dalam, ke desa-desa, atau teman-teman kita pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di rumah sakit ataupun di rumah duka atau dimanapun gitu ya mereka berada, bahkan yang caring, yang kaum marginal dan seterusnya, banyak sekali yang bisa kita doakan. Tapi terkhusus kita berdoa kepada siapa? Berdoa pada penginjilan, berdoa kepada penjangkauan jiwa-jiwa gitu, berdoa kepada orang-orang yang memang yang pada saat itu adalah sedang pelayanan kepada jiwa-jiwa. Misalnya kita tahu ada teman kita yang lagi datang ke, misalnya contoh, ke rumah sakit untuk berdoa, ya, orang yang tidak percaya atau belum percaya. Nah, kita terus topang dalam doa supaya apa? Supaya berita Injil yang mereka sampaikan itu sungguh-sungguh punya kuasa, sehingga bukan hanya menyembuhkan yang lagi sakit secara fisik, tapi juga membawa keselamatan gitu, membawa keselamatan, membawa pemulihan, membawa pertobatan. Nah, itulah yang kita mau lakukan sebagai panggilan kita, sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus diperlengkapi, ya, mau diperlengkapi. Saya percaya setiap daripada kita pasti mau diperlengkapi oleh Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, supaya kita penuh dengan damai sejahtera, ambil bagian dalam pelayanan, ambil bagian dalam perbuatan yang berkenan pada Tuhan, yaitu datang kepada Dia dengan sepenuh hati, lalu kita bawa korban yang berkenan, ucapan syukur, melalui juga action kita, melalui perbuatan kita, berbuat yang baik dan yang berkenan, dan juga kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita, dan juga terus berdoa gitu, terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita, berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, supaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita lakukan bagian kita karena kita tahu kita sudah dikuduskan, kita tahu kita sudah ditebus, bukan karena hebat kita, bukan karena kerennya kita atau apapun, tapi karena Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kita ingat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya setiap daripada kita, dimanapun kita berada,
terus diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik, sama seperti apa yang tadi kita sudah baca ya. Tuhan kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik ya. Segala yang baik, segala sesuatu yang baik. Saya percaya Tuhan pasti memberikan yang segala sesuatu yang terbaik buat kita. Untuk apa? Untuk kita boleh sama-sama datang dalam pelayanan untuk menjadi terang, menjadi berkat, sehingga apa tadi dikatakan, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Itu Tuhan oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita tutup Alkitab kita sama-sama kembali bangkit berdiri, kita berdoa dan kita mau satukan hati kita juga mau bersyafaat. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, kami boleh dengar, hamba-Mu boleh sampaikan. Biarkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang damai sejahtera, yang mau Tuhan memperlengkapi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin kami mengalami banyak penderitaan, mungkin kami mengalami banyak hinaan, mungkin kami harus banyak berkorban Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang mampukan setiap kami. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang mengerjakan, yang memperlengkapi dengan segala sesuatu yang baik. Kami mau juga Tuhan selalu senantiasa memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan, membawa korban syukur yang berkenan. Bukan hanya korban syukur melalui ucapan mulut, tapi melalui action kami, melalui perbuatan baik, melalui hal-hal yang orang bisa dapat rasakan, sehingga mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami, melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin teman-teman kami yang sedang dalam pelayanan dimanapun mereka berada, apapun pelayanan yang mereka lakukan, baik itu penginjilan, perintisan, gereja, atau pelayanan diakonia, caring, pelayanan kepada orang-orang sakit, kaum marginal, dan semuanya Tuhan berkati. Biar Tuhan, kami berdoa biar banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa, kami topang dalam doa. Kami percaya Tuhan, kami juga mau diperlengkapi untuk menjadi terang, menjadi berkat-Mu dimanapun kami ditempatkan. Kami terus Tuhan bawa kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan sampaikan juga di Kolose 1 ayat 28, bahwa kami membawa orang-orang menuju kesempurnaan dalam Engkau Tuhan. Kami mau membawa, menasihati untuk membawa orang Tuhan semakin mengenal Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami juga berdoa buat gereja Tuhan, untuk GBI Ensemble yang ada di Australia maupun yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Bali, di Malang, dimanapun Tuhan kami berada, Karawang, Babulu, juga di Australia, di Melbourne, di Bendigo Tuhan, Brisbane, semuanya, Lexington Garden. Tuhan memberkati satu persatu, berkati setiap jemaat yang ada, berikan keunitian, berikan kesatuan hati, dan biarkan Tuhan selalu memperlengkapi setiap kami untuk kami boleh sama-sama saling menopang, saling menguatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap daripada jemaat Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan yang mungkin kurang enak badan atau lemah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan terobosan bagi kami yang sedang dalam permasalahan. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah bukakan, berikan jalan yang terbaik. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, kami mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya untuk kami berdoa juga untuk kota di mana kami tinggal Tuhan saat ini, kami yang ada di Indonesia, kami yang ada di Australia. Tuhan memberkati pemerintahan kota di tempat di mana kami tinggal. Tuhan memberkati pemimpin negara, presiden yang di Indonesia, dan juga Prime Minister yang di Australia. Tuhan juga berkati. Biarkan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, akan ada kesejahteraan, ada terang Tuhan melalui setiap daripada kami, melalui gereja Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Itu kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang
sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, welcome to GBI Ensemble Melbourne. If you are new to this church, we would like to thank you for worshiping with us, and we warmly welcome you as our brothers and our sisters. Here are some announcements for all of us. Weekly discipleship starts 8 p.m. via Zoom every Tuesday. We are currently learning the book of Psalm. May all of us be equipped for every good work. Let us join our weekly Thursday morning prayer at 5 a.m. Melbourne time via Zoom, and link will be announced in WhatsApp group. Fundraising Barbecue is back on March 23, 2024, so don't miss it. Volunteers needed, please contact Ibu Ruth and Ibu Fani. 2024 Easter Camp will be held at Allenby Camp from Friday 29th of March to Monday 1st of April 2024. Costs will be $200 for adults and $145 for children above 3 years old. Fees will cover accommodation, meals, and activities. Looking forward to having you all. Thank you for all congregation who has put your name to participate in Easter Camp this year. Just a reminder that payment is due on 17 March 2024, and please let us know if you need a transport. We will have a baptism service on Sunday, the Easter day. Baptism will be held at Allenby Camp. Please contact Ibu Ruth if you would like to be baptized. Good Friday service will be held at Mary Kehoe on 29 March 2024, start at 10 a.m. Easter Sunday service will be held at Allenby Camp on 31st March 2024, and it will be start at 10 a.m. Exciting news! Now you can give your regular or special offering online. There is a QR code available on the offering envelope. Let us give according to what God put in your heart, as He loves a cheerful giver. That's the Ensemble news for today. We want to thank everyone for taking time to give praise to the Lord, and we pray for continuous blessing from God upon us day in and day out. Shalom.